ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا الرسول العظيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة للسان يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang salat Id rahimakumullah. Setelah kita bertakbir, bertahmid dan bertasyahud serta bersalawat dan bersalam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, dan tentu juga untuk para ulama warasatul anbiya sebagai pembawa wasilah akbar yang berisi dengan kalimah-kalimah akbar untuk ditanamkan ke dalam dada-dada manusia yang Allah kehendaki. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali. Meskipun kita berjumlah sedikit, tapi sadarilah, tidak ada persaudaraan yang lebih akrab, tidak ada persaudaraan yang lebih dekat, tidak ada persaudaraan yang lebih dekat dan lebih mempedulikan satu sama lain, melainkan persaudaraan yang melazimkan zikrullah di bawah bimbingan walia mursyida. Hanya persaudaraan yang seperti inilah adalah persaudaraan yang kuat dan yang tiada tandingannya. Namun tujuan kita bergabung di sini adalah untuk bersatu dalam bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita semua. Kita yang dimana sebelumnya tentu kita pernah berbuat berbagai macam kesilapan dan kesalahan dari mulut kita maupun dari sikap kita. Maka sekarang saatnya kita tanamkan kembali kemurnian persaudaraan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak muslim pada muslim yang lain ada 6, yaitu apabila engkau bertemu, berilah salam padanya. Apabila engkau diundang, penuhilah undangannya. Apabila engkau dimintai nasihat, berilah nasihat padanya. Apabila dia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, doakanlah dia dengan mengucapkan yarhamakallah. Apabila dia sakit, jenguklah dia. Apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkan di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari Idul Fitri adalah hari kembalinya fitrah. Setelah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nurnya yang dibawakan oleh arwahul muqaddasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang khalis mukhlisin, suci dan mensucikan. Hari ini adalah hari kemenangan bagi mereka yang telah berjihad fi sabilillah, yaitu dalam mengendalikan hawa nafsu selama 1 bulan Ramadan.
Hari kemenangan ini adalah hari perayaan bagi mereka yang telah menang. Kemenangan atas perayaan dari ketakwaan yang sebelumnya mereka telah sanggup untuk wajahidu fi sabilihi, bersungguh-sungguh di jalannya, bukan saja dari sekedar menahan haus, bukan saja dari sekedar bangun sahur, dan bukan saja dari sekedar menahan lapar, akan tetapi memerangi nafsu yang berada di dalam kalbu, yang mengandung unsur-unsur negatif. Banyak manusia yang mampu dan sanggup melawan musuh dalam peperangan teknologi atau zahir, tapi hanya sedikit di muka bumi ini yang dapat mengalahkan hawa nafsunya sendiri. Dialah musuh bebuyutan yang paling hebat untuk dilawan. Tidak ada peperangan atau perlawanan yang hebat, melainkan peperangan atau perlawanan dengan hawa nafsunya sendiri. Rasulullah SAW bersabda, jihad yang paling utama adalah jihad seseorang untuk dirinya dan hawa nafsunya. Karena kata Nabi SAW, musuhmu yang paling berbahaya adalah nafsumu yang terletak di antara lambungmu. Dan oleh karenanya, siapa yang telah sanggup memeranginya, maka dia adalah orang yang menang. Menang di akhirat, apalagi dalam dunia spiritual. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sungguh bulan suci Ramadan telah menggiring kita semua kepada suasana introspeksi diri, suasana penyucian diri, dan suasana pengampunan diri. Disitulah kesempatan bagi kita untuk meningkatkan kualitas keabdian kita, kehambaan kita, atau kekhalifahan kita, yaitu sebagai tujuan hidup setiap insan di dunia, dan agar seterusnya dapat terus menjalankannya dengan lebih baik ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Tuhan Maha Rahman dan Maha Rahim telah mengutus seorang Rasul untuk setiap zaman yang telah membacakan kepada kita ayat-ayat suci, mensucikan sebahagian umat, memberikan nurnya melalui para kekasihnya, mengeluarkan kita dari kehidupan yang gelap gulita ke kehidupan terang benderang, hingga si ruh bisa meraih kebahagiaan mulai dari dunia ini dan insya Allah kebahagiaan di akhirat nanti. Sebagaimana yang selalu dipanjatkan dalam doa-doa seluruh umat Islam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Oleh karena itu, marilah kita syukuri atas pemberiannya. Dengan mensyukurinya, marilah kita sama-sama berhijrah dengan memperhatikan akhirat, memperhatikan kondisi kalbu, ketimbang dengan memperhatikan urusan dunia. Urusan dunia hanya untuk sekedar saja. Kalau dunia dicampur adukan dengan akhirat, maka ibadahnya akan terkontaminasi. Sudah kita ketahui bahwa dunia itu adalah ilusi. Maka kalau kita banyak berkecamuk di dimensi ilusi, dia akan berkuasa di dalam hati kita. Dia akan berkuasa di dalam otak kita, serta mempengaruhi dalam ibadah sholat, ibadah puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Yang demikian itulah yang dinamakan asyirik. Pada zaman jahiliyah mereka berbuat syirik dengan mentuhankan berbagai macam berhala. Namun di zaman sekarang kita menjadikan perkara-perkara dunia sebagai ilah kita. Disinilah perlunya kita berzikir untuk mengkikis segala ilusi-ilusi yang telah melekat di dalam hati sanubari kita. Itulah yang dinamakan zikir nafi isbat. La ilaha illallah.
Namun tugas kita bukan hanya berzikir saja. Tugas kita juga adalah sebagaimana tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan setiap insan, yaitu sebagai hamba Allah, berperangai sebagaimana mestinya dengan jiwa ketuhanan yang dilandasi dengan kalimah-kalimah Allah yang Maha Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ingatlah kaum muslimin dan muslimat akan datangnya suatu saat di mana kita akan dipanggil di hadapan Rabbul Khaliq dan akan dimintakan pertanggungjawaban. Tidakkah kamu mensucikan qalbumu sewaktu kamu di dunia? Adakah dunia itu melalaikan kamu dari zikrullah sehingga kamu tidak ada waktu untuk bersama dengan Allah? Allah telah berfirman, Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dahulu suatu kita masih di alam ruh, sebelum kita ditiupkan ke dalam rahim ibu, kita telah berjanji di hadapan Rabbul Khaliq, Ya Rabbi, aku berjanji akan menjadi hambamu ketika aku di dunia nanti. Namun begitu saatnya kita akan dikembalikan, tentu janji itu akan ditagih olehnya. Ingatlah dengan adanya api neraka di hari kelak yang akan membakar daging, tulang dan seluruh tubuh kita. Dia sangat panas dan suram mendalam. Perhiasannya penuh dengan besi-besi yang tajam dan pukulannya sangat keras menakutkan. Makanannya adalah belitung dan ular-ular kecil yang berbisa, yang berbau sangat busuk dan menjijikan. Tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana. Tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana. Tidak ada karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana. Tidak ada doa satupun yang diperkenankan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana. Yang ada pun di sana adalah teriakan-teriakan manusia, jeritan-jeritan manusia, tangisan-tangisan manusia, dan keluhan-keluhan manusia, serta penyesalan dan penyesalan. Allah berfirman, Kalla sawfa ta'lamun, janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akan perbuatan itu. Summa kalla sawfa ta'lamun, dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Kalla sawfa ta'lamun ilmal yaqin, janganlah begitu, kalaulah kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, tentulah kamu akan mengerjakan amal-amal soleh yang menjadi bekalan di akhirat. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan 27, dan ingatlah hari ketika orang-orang zalim menggigit dua tangannya, seraya berkata, aduhai alangkah baiknya kalau aku di dunia dahulu mengambil jalan yang bersama-sama Rasul. Ambillah kesempatan selagi masih ada kesempatan. Berbuatlah berbagai macam kebaikan selagi masih ada kesempatan. Masuklah ke dalam lingkaran zikrullah selagi masih ada kesempatan. Dan gunakan kesempatan ini sebelum datangnya penyesalan. Ya ayyuhallazina amanu